Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Quratul Aini Farida, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMA Negeri 1 Jatilawang, Kabupaten Banyumas. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan D3 tahun 2025, Program Studi Pendidikan Agama Islam di LPTK UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Dengan nomor induk mahasiswa 25410408143. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktik pembelajaran secara luring di SMA Negeri 1 Jatilawang di kelas 12C dengan tema menjauhi sifat munafik, keras hati, dan keras kepala. Mohon maaf atas segala kekurangan dan selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sudah sholat semuanya? Sudah. Sudah sholat, sudah makan siang juga ya? Sudah. Mudah-mudahan tambah semangat belajarnya di jam terakhir kali ini. Biar tambah semangat, kita tepuk satu. Wow, katakan wow, oke? Oke. Tepuk satu. Wow. Ini kaget ya? Tepuk satu. Wow. Tepuk dua. Siap. Tepuk tiga. Semangat. Tepuk dua. Untuk memulai pembelajaran kita hari ini, biar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mari kita berdoa terlebih dahulu. Duduk siap gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Raditu billahi rabba wa bil islam warzuqni fahma. Amin. Baik, sudah berdoa, mudah-mudahan doa kita hari ini dijawab oleh Allah. Allahumma Amin. sudah semangat juga belajarnya. Coba Bu Wida mau cek kerapiannya dulu. Berdiri sebentar ya. Pakai sabuk semuanya, pakai dasi lengkap. Terima kasih ya sudah mentaati aturan di SMA Negeri 1 Jatilawang. Oke, hari ini apakah masuk semuanya? Masuk. Berarti nihil ya. Tidak ada yang tidak masuk, semuanya sehat. Alhamdulillah. Ya. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita kepada tanah air, mari kita berdiri sejenak untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia,
Pembiasaan yang sudah kita lakukan seperti minggu yang lalu yaitu membaca Asmaul Husna. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi badana walhamdulillah. Ya Rafi'ul ya Latifu. Guru ingatkan kembali, kita sudah punya kesepakatan kelas waktu pertama kali kita bertemu untuk pembelajaran yang pertama ya. Saya ingatkan kembali yang pertama, di pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti tidak boleh menggunakan handphone ya. Sudah disimpan semuanya handphonenya? Sudah. Boleh menggunakan ketika sudah disuruh oleh guru. Yang kedua, tidak boleh makan di kelas. Tidak ada yang bawa jajan ya? Iya. Coba dicek di kolom-kolom biasanya ngikutin jajan banyak. Nggak ada ya? Oke. Nah, lalu kita telah menyelesaikan bab tentang sabar dalam menghadapi ujian atau musibah. Kalian juga sudah menuliskan musibah yang pernah dialami, kemudian juga menuliskan hikmahnya bagaimana ketika orang itu sabar dalam menghadapi musibah. Masih ingat gak kira-kira apa benefit atau yang kita peroleh ketika kita itu sudah sabar dalam menghadapi musibah? Coba, yang tahu? Oh, siapa ya? Jazuli ya? Oke, apa aja Mas? Jadi hikmah menghadapi musibah dengan sabar itu seperti orang yang bersabar dalam menghadapi musibah akan merasakan hikmahnya. Contohnya itu mendapatkan yang lebih baik, memperoleh keberuntungan, memperoleh cinta Allah Subhanahu wa taala, mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan memperoleh derajat yang lebih tinggi di surga. Masya Allah, banyak sekali ya. Ketika kita mau bersabar, nanti Allah akan mengganti apa yang telah hilang dari kita dengan sesuatu yang lebih baik. Gitu ya, jadi ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita juga akan membahas bab yang tidak kalah menarik sebagai modal kita menghadapi kehidupan di dunia ini, yaitu menjauhi sifat munafik, keras hati, dan keras kepala. Ya. Kita akan belajar bagaimana kita bisa menjauhi sifat-sifat tercela. Ketika bab 1 kita belajar dengan sifat yang baik, yaitu kita disuruh untuk selalu bersabar atas ujian yang Allah berikan, maka kali ini kita akan belajar menghindari sifat-sifat tercela. Yang pertama ada munafik, yang kedua ada keras hati, dan yang ketiga ada keras kepala. Tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini, yang pertama kalian bisa menjelaskan pengertian dari munafik itu apa, keras hati itu apa, keras kepala itu seperti apa. Yang kedua, mengidentifikasi dalil dan ciri-ciri perilaku tersebut. Jadi baik munafik, keras hati maupun keras kepala adalah sifat tercela, sifat yang tidak boleh dimiliki oleh setiap manusia, dan itu sudah jelas ada dalilnya baik di dalam Al-Quran maupun dalam Al-Hadis. Maka setelah pembelajaran ini selesai, kita diharapkan semuanya mengetahui dalil dan ciri-ciri dari masing-masing perilaku tersebut. Selanjutnya adalah menganalisis dampak negatifnya. Karena ini merupakan sifat tercela dan tidak dianjurkan oleh Nabi kita maupun Tuhan kita, maka kita harus menghindarinya. Sebab apa? Kalau kita sampai mempunyai sifat yang tidak baik, yaitu munafik, keras hati, dan keras kepala, maka kita akan ada dampak negatif yang akan kita peroleh. Dan itu mestinya kita tidak mau ya semuanya ya, punya dampak negatif dari sifat-sifat itu. Yang terakhir adalah tujuan pembelajaran mengambil hikmah untuk menghindarinya. Sudah jelas ya semuanya ya tujuan pembelajarannya. Sebelum dilanjutkan pembelajaran kita hari ini, kita literasi dahulu ya. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 10 sebagai dalil dari bahaya dari sifat munafik. Bersama-sama dulu ya. Mari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan wa lahum adzabun alim. Siapa yang mau membacakan Quran surah Al-Baqarah 10? Silakan angkat tangannya. Banyak sekali ya. Boleh dari Syifa. Fazadahumullahu marada walahum adabun alim. Baik, setelah kita mengetahui
mengetahui bahaya dari sifat munafik yang tertuang di dalam surat Al-Baqarah ayat 10, maka kita juga perlu mengenali sifat-sifat munafik atau ciri-ciri dari orang yang punya sifat munafik. Jadi pembelajaran kali ini juga bisa menjadi introspeksi kepada diri kita sendiri ya. Kita termasuk nggak sih orang yang munafik selama ini? Mudah-mudahan setelah pembelajaran ini selesai kita tidak mempunyai sifat munafik. Menurut hadis, ciri-ciri sifat munafik tertuang di dalam hadis yang pertama, jika berkata dia berdusta, jika berjanji dia mengingkari, dan jika diberi amanah dia berkhianat. Maka dari itu, guru meminta kepada kalian untuk menirukan hadis yang akan dibacakan oleh guru. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayatul munafiqi salasun. Ayatul munafiqi salasun. Ciri-ciri orang munafik ada 3. Ciri-ciri orang munafik ada 3. 1. Idza haddasa kadzaba. Idza haddasa kadzaba. Jika berkata dia berdusta. Jika berkata dia berdusta. 2. 2. Wa idza wa'ada. Wa idza wa'ada Akhlafa. akhlafa. Jika berjanji mengingkari. Jika berjanji mengingkari. 3. 3. Wa idza tu'mina khana. Wa idza tu'mina khana. Jika diberi amanah berkhianat. Jika diberi amanah berkhianat. Baik, sudah jelas ya ciri-ciri orang munafik menurut hadis dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Apa tadi yang pertama? Jika Berkata berdusta. 2. Jika berjanji mengingkari. 3. Jika diberi amanah berkhianat. Mudah-mudahan kita semuanya bisa terhindar dari sifat munafik. Amin Allahumma. Amin. Yang kedua, setelah munafik kita juga harus menghindari sifat keras hati. Tapi punya hati yang Keras. Hati yang keras di sini bukan keras makna sebenarnya seperti batu ya, tetapi kita punya ciri-ciri ketika kita memiliki hati yang keras. Yang pertama itu tidak tersentuh oleh ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah itu kan penjelasannya ada yang mengabarkan kabar gembira, ada juga yang berisi tentang ancaman ketika kita lalai dalam perintahnya Allah. Nah, ketika kita mendengar ayat-ayatnya Allah atau membaca itu, hati kita itu tidak tersentuh, tidak merasa, atau bahasanya ketika dijelaskan ayat-ayat tentang azab, misalkan kita tidak sholat, kita tidak mentaati peraturan Allah, hati kita tuh biasa aja. Nanti nggak biasa aja maksudnya. Jadi tidak ada efek gitu, tidak takut gitu ya. Itu berarti kita perlu waspada ketika kita kok sudah membaca ayat Allah yang paling bahaya, yang paling menyeramkan, kok hati kita tidak takut, maka itu indikasi bahwa kita memiliki hati yang keras. Mudah-mudahan semua di sini kelas 12 tidak ada memiliki hati yang keras. Amin Allahumma. Amin. Yang kedua, ciri-cirinya adalah tidak takut akan ancaman akhirat. Banyak sekali kita sering mendengar pengajian, kajian, membaca literasi keagamaan tentang bagaimana ketika kita lalai perintah Allah, kita lalai kepada perintahnya Nabi, tetapi kok kita tidak takut dengan ancamannya, begitu? Maka itu adalah tanda-tanda bahwa kita memiliki hati yang keras. Yang ketiga, selalu gelisah dan tidak tenang. Ada yang pernah merasakan seperti ini enggak? Pernah? Ketika apa biasanya kalau gelisah? Belum sholat, Masya Allah. Belum sholat, gelisah. Berarti ini gelisah yang positif ya? Ya, gelisah dan tidak tenang. Itu bagus ketika belum sholat tuh kita gelisah, karena berarti kita sudah punya poin yang nomor 2 dan 1 ya, takut gitu. Kalau kita meninggalkan sholat berarti nanti kita akan mendapatkan sisa kubur, misalkan seperti itu ya. Kemudian selanjutnya kita akan membaca literasi juga tentang dalil dari Al-Quran surat Al-Baqarah ayatnya 74 tentang sifat keras hati. Dibaca bersama-sama dulu ya, nanti dilanjutkan dengan salah satu di antara kalian. A'udzu
Coba dari kalian nih, mas-masnya ya, tadi sudah diwakilkan yang siswi untuk Al-Baqarah ayat 10, sekarang dari mas-masnya. Ada nggak yang mau membacakan? Yang mana? Oh, ada 5 anak tapi semuanya hanya ya gitu. Jadi bingung nih mau pilih yang mana ya gitu. Baik, Mas Hamizan. Khairul Hamizan. Ya, baik, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fa hiya kal hijarati aw as. Ya, terima kasih Mas Hamizan sudah membacakan Quran surat Al-Baqarah yang 74. Guru koreksi sedikit ya. Pada literasi Al-Quran tadi ada bacaan yang seharusnya pendek tetapi dibaca panjang. Kira-kira mana yang tadi dibacakan oleh Mas Khairul Hamizan? Yang seharusnya pendek tapi dibaca panjang. Yang mana? Betul, Mas Hari. Yang pertama, asyaddu qaswah, harusnya pendek tapi dibaca panjang. Setelah kita mengetahui bahaya dari sifat munafik, keras hati, keras kepala, juga tadi sudah dibacakan dalil dari Al-Quran, maka kita harus tahu juga hikmahnya ketika kita bisa menghindari sifat tersebut. Maka kita akan satu coba dibaca dari sebelah sana. Iya Mas, satu. Yang pertama, menyadari bahwa manusia sangat kecil dibandingkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua, lebih selektif dalam menyampaikan informasi kepada orang lain. yang ketiga, Menyadari bahwa Allah telah mengatur setiap orang. terakhir. Lebih bersikap toleran terhadap perbedaan dengan teman. Iya, Masya Allah ya, mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan hikmah-hikmah yang baik ketika kita sudah menjauhi sifat munafik, keras hati dan keras kepala. Baik, pada pertemuan kali ini selesai ya pembahasan kita pada pertemuan pertama tentang menjauhi sifat munafik, keras hati dan keras kepala. Sekarang saatnya Bu Guru akan membagi kelompok dari 25 ini. Ibu mau membagi menjadi 4, 20 ya. 20 kelompok dibagi 4 berarti satu kelompok itu terdiri dari 5 anggota. Ya, silakan berkelompok. Ya, di sini kelompok 1, kelompok 2, 3, 4 dan 5. Jadi ada 3 sifat yang harus kita hindari ya. Yang pertama adalah munafik, yang kedua ya, itu yang ketiga. Dari setiap kelompok silakan kalian pilih dengan bebas 2 sifat yang perlu kita hindari. Selanjutnya kalian rangkum materinya dan setelah itu membuat poster ya tentang sifat-sifat tadi. Dari 3 silakan dipilih salah 2 aja ya, atau 2 aja yang kalian pilih untuk dijadikan poster dan nanti dipresentasikan di depan di sini. Ya, silakan kerjakan. Boleh pakai apa ini? Topeng. Yang satu topeng emotnya. Kalau simbolnya ini ya, anak-anaknya ngeyel gitu ya. Baik, sudah selesai kelompokannya? Sudah. Silakan nanti maju satu-satu mulai dari kelompok yang paling besar, yaitu kelompok 4. 4, 3, 2, 1. Silakan kelompok 4 beri tepuk tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil karya kami, yaitu yang berjudul Keras Hati dan Munafik. Nasihat atau petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, seseorang yang keras hati akan sulit menerima kebenaran, menjauh dari kebaikan, dan hatinya tertutup dari hidayah. Ciri-ciri menjauhi sifat keras hati. Yang pertama, sulit menerima nasihat. Kedua, kurang simpati dan empati. 3, keras kepala, tidak fleksibel. 4, cenderung pada keburukan. 5, enggan mengakui kesalahan. Jadi keras kepala bisa menjadi kelemahan bila berlebihan, tetapi bila diarahkan dengan baik dapat berubah menjadi kekuatan berupa kegigihan.
dikerjakan di rumah jangan lupa untuk dikerjakan. Pada kali ini kita telah mendapatkan ilmu yang pertama, kita mengetahui tentang bahaya dari sifat munafik. Yang kedua, kita jadi tahu ya bagaimana ciri-ciri dari sifat munafik, yaitu satu, apabila berkata dia berdusta. Yang kedua, jika berjanji mengingkari ya. Yang ketiga, jika diberi amanah dia benar. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan lebih fokus membahas tentang keras hati dan juga keras kepala, bagaimana dampak-dampaknya, dan juga kita harus menghindari sifat tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah, subhanallahumma atubu ilaih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri ucapan Terima kasih, Bu. Sama-sama, hati-hati di jalan. Sampai ketemu di pelajaran selanjutnya.